Anda kembali di Anyus yang pemirsa, macet menjadi salah satu masalah di Jakarta yang tak kunjung berakhir. Sebagai salah satu moda transportasi massal ibu kota, Mass Rapid Transit atau MRT terus perluas jalur agar bisa kurangi macet Jakarta. Macet menjadi salah satu masalah krusial di ibu kota yang tak kunjung berakhir. Pemprov Jakarta terus berusaha menawarkan berbagai solusi melalui penyediaan moda transportasi massal. Salah satunya adalah Mass Rapid Transit atau MRT yang jalurnya terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan. Saat ini MRT tengah mendorong penyelesaian pembangunan jalur fase 2A rute Bundaran HI hingga Jakarta Kota. Terdapat 3 tahap pembangunan jalur MRT fase 2A yang terdiri dari 7 stasiun. Untuk tahap pertama, jalur MRT rute Bundaran HI hingga Harmoni telah mencapai 88%. Sedangkan jalur MRT dari Harmoni menuju Mangga Besar telah mencapai 54%, sedangkan jalur Mangga Besar hingga Kota Tua telah mencapai 73%. Rata-rata proses penyelesaian konstruksi telah mencapai 50% hingga akhir Juni 2025. MRT yakin penyelesaian fase 2A akan rampung di tahun 2029 dan menargetkan akan mampu mengoperasionalkan jalur tersebut secara bertahap. Pihak MRT optimis pembangunan jalur MRT bisa jadi salah satu solusi kurangi kemacetan ibu kota. Meski untuk mewujudkan hal tersebut, MRT butuh integrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Kami mempunyai plan rencana sampai dengan kota 2029 operasi. Namun tidak menunggu sampai dengan selesai, kami akan mencoba untuk melakukan operasi secara bertahap. Jadi Bundaran HI sampai dengan lanjut kepada Monas dulu kita akan operasikan di tahun 2027. Sebetulnya kalau mengurangi kemacetan ada, sudah pasti. Walaupun untuk dapat mengurangi kemacetan itu tidak bisa sendiri. Butuh interconnecting, butuh integrasi dengan mode lain, butuh integrasi dengan area sekitar, building dan sebagainya, park and ride dan sebagainya, gitu ya. Itu ada dampak itu. Dampak berikutnya ya, itu akan mendorong orang ya untuk berperilaku teratur, berperilaku tertib, berbudaya tertib. Gitu ya, apakah itu dari sisi antri, apakah dari sisi cashless, apakah dari sisi kebudayaan bersih, apakah dari sisi jalan, gitu ya, kita lakukan itu. Ketua Road and Railway Transportation Forum Aditya Dwi Laksana menyebut perpanjangan jalur MRT bisa tingkatkan mobilitas masyarakat, namun belum bisa jadi satu-satunya solusi atasi macet ibu kota. Karena dibutuhkan konvergensi dan integrasi dari layanan moda transportasi lain seperti LRT, KRL, Transjakarta, hingga angkutan pengumpan atau feeder. Artinya bahwa setidaknya kalau menurut saya kalau MRT diperpanjang dari Bundaran HI sampai dengan kota sampai dengan Ancol itu setidaknya akan memberikan meningkatkan mobilitas masyarakat. Setidaknya kalau mereka yang tadinya naik MRT-nya hanya sampai mentok sampai dengan Bundaran HI, maka setidaknya mereka yang kemudian daerah aktivitasnya atau daerah pemukimannya ada di sepanjang koridor menuju kota sampai dengan Ancol juga akan bisa terlayani oleh MRT. Tantangan perluasan jalur MRT tidaklah mudah. Berbagai tantangan seperti perbedaan struktur jalur hingga ruang konstruksi yang terbatas membuat pihak MRT terus mendorong kolaborasi banyak pihak agar sarana transportasi massal ini bisa jadi solusi atasi masalah macet Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah menggratiskan tiket masuk untuk anak-anak. Merayakan Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah memberikan kesempatan untuk anak-anak masuk secara gratis.
Tiket gratis berlaku hingga 27 Juli 2025 dan tersedia 3.000 kuota bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Jakarta Pintar. Selain itu, beragam hiburan dan kegiatan menarik dapat diikuti oleh anak-anak secara cuma-cuma. Di antaranya mengikuti kelas tari, musik, kerajinan, atraksi budaya, bazar, hingga festival makanan. Seru tapi susah ini, copot-copot mulu. Diajarin sama siapa tadi? Sama kakaknya atau sama mamanya? Mama. Diajarin sama mama. Kamu sering ke taman ini liburan apa gimana? Atau jarang, kalau libur aja. Tim Liputan News melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Ismalia Medasari dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Halo, selamat siang Ismal. Bagaimana antusias warga dengan program gratis masuk TMII hari ini? Iya Diandra, halo selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana antusias para keluarga di hari ini memang sangat antusias sekali Diandra. Tidak hanya tiket masuk gratis, namun juga banyak sekali pertunjukan-pertunjukan dan kelas-kelas yang bisa diikuti anak-anak di Hari Anak Nasional yang dirayakan pada hari ini di TMII. Diandra, ini saya akan mengajak Diandra dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di TMII hari ini. Saat ini kami berada di Istana Boneka. Ini bisa dilihat banyak sekali orang tua yang mengadakan piknik bersama anak-anaknya, dan juga mungkin bisa dilihat ada sekilas anak-anak yang menggunakan pakaian adat yang memang tadi baru saja menampilkan tari-tari tradisional dan juga banyak penampilan-penampilan lainnya. Saat ini saya akan mengajak Diandra dan juga pemirsa untuk berbincang dengan salah satu peserta yang tadi baru saja menampilkan penampilannya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, Adek tadi baru menampilkan apa nih di depan Istana Boneka? Tadi baru aja menampilkan fashion show menggunakan kebaya. Kenapa sih kok pakai kebaya? Karena Aske ingin mengajak seluruh anak Indonesia untuk melestarikan budaya Indonesia, seperti menggunakan pakaian adat, mengenal batik, kebaya, dan saat ini kita sedang menggunakan kebaya. Oke, keren banget. Berarti De Askia ini mengajak untuk anak-anak mengenal budaya Indonesia dari kecil ya? Iya, sejak dini, supaya mereka tuh makin cinta dengan budaya Indonesia. Oke, sekarang saya coba akan menanyakan kepada mamahnya nih. Mamanya nih Mama Askia ya? Iya benar, Mama Askia sekaligus pendamping komunitas baik. Oke, gimana sih untuk persiapannya pada hari ini, Ma? Sebenarnya anak-anak ini persiapannya dari subuh mereka udah ke sini buat dandan, buat pakai kostum. Tapi kalau dari kami komunitas baik sudah mempersiapannya dari tadi malam. Karena sebelum itu juga tadi pagi kita juga udah harus ngatur koreonya segala macam dan memberikan mereka ya benar, biar mereka sudah terbiasa di depan banyak orang. Oke, terima kasih Mama. Boleh nggak kalau misalnya kakak minta untuk kalian mengucapkan Hari Anak nih Nasional, boleh nggak? Oke ya. Oke, 1, 2, 3. Kami dari komunitas baik mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Oke, terima kasih, seru banget. Ya, Diandra dan juga pemirsa bisa dilihat tadi sangat antusias sekali anak-anak ini. Tadi tidak hanya fashion show namun juga tari tradisional ditampilkan di depan Istana Boneka. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Isma atas laporan Anda langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Nampak sekali ini seru sekali di sana, juga senang melihat anak-anak Indonesia ini cinta budaya Indonesia. Terima kasih Isma, selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kota Depok dijuluki sebagai kota blimbing karena menghasilkan keuntungan yang fantastis bagi para petani lokal. Bahkan keuntungan mencapai puluhan juta per bulan diraup dari hasil budidaya buah eksotis ini. Keberhasilan panen buah belimbing Dewi jadi primadona pertanian kota Depok dan sumber pendapatan yang menjanjikan. Buah dengan rasa manis dan kandungan air yang tinggi ini sangat diminati masyarakat. Tidak hanya manis, belimbing Dewi juga mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Harga per kilo belimbing Dewi dimulai dari Rp13.000 hingga Rp25.000. Proses panen tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 50 hari.
Bahkan meski di lahan kurang dari 1.000 meter dapat menghasilkan di atas 5 kuintal dalam sekali panen. Ini paling ya sekitar 5 kintalan, Bang. 5 kintal. Satu itu tempat. Dijual kemana sih, Bang? Ke pasar, Bang. Apa ada pengiriman ke luar negeri apa gitu gak sih, Bang? Enggak. Enggak, jadi masih daerah Jabodetabek lah. Ya, terutama ya Pasar Induk Kramat Jati, Tangerang, macam-macam sih, kemana aja ngirimnya, pasar-pasar. Oh, permintaannya banyak sih. Iya, tergantung permintaan dari mananya. Masa depan Belimbing Dewi sebagai ikon kota Depok dinilai sangat cerah. Dengan inovasi yang terus berkembang, diharapkan Belimbing Dewi dapat terus memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, layanan streaming OTT SVOD milik MNC Group Vision Plus resmi memperkenalkan paket berlangganan baru dengan konsep yang segmentatif dan fitur lebih lengkap. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, hanya dengan Rp20.000 untuk dapat menonton beragam konten hiburan, sport, hingga tayangan anak. PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN melalui platform OTT sportnya Vision Plus resmi memperkenalkan penawaran paket berlangganan barunya mulai dari Rp20.000 yang digelar di MNC Conference Hall Jakarta. Jajaran paket produk yang diperbarui ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan pelanggan dengan pendekatan segmentasi yang melayani preferensi audiens pria, wanita, dan anak-anak yang masing-masing memiliki paket konten khusus. Vision Plus Premium baru hadir dengan format yang lebih besar, lebih baik, dan dibuat khusus untuk para pelanggannya. Vision Plus selama ini tumbuhnya sudah sangat luar biasa, dan dengan harapannya perubahan ini memberikan pertumbuhan yang lebih lagi, dan bagi pelanggan yang ada juga pasti lebih puas lagi. Dengan harga yang terjangkau, Vision Plus juga semakin menekankan eksklusivitas dengan premium, judul eksklusif, dan konten baru yang ditambahkan setiap bulan untuk menjaga pengalaman tetap dinamis dan terus menarik, ditambah dengan format menonton secara vertikal di perangkat mobile. Menurut aku ya, kalau misalnya per bulan aku cuma spending Rp20.000 di paket OTT, menurut aku menarik banget. Dapat akses ke program-program olahraga atau drama atau mini series yang vertikal. Menurut aku udah affordable banget. Paket Vision Plus terbaru yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025 ini menawarkan perpaduan konten yang disempurnakan serta mencerminkan beragam minat pemirsa masa kini. Rencananya paket ini akan diluncurkan dengan harga spesial yaitu Rp1 setiap pembelian melalui website Vision Plus. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Perang Kamboja Thailand tewaskan lebih dari 35 orang, ratusan ribu warga mengungsi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews.